Bulan Ramadan sudah datang lagi ya. Tapi kenapa di kantor ini rasanya tidak ada yang benar-benar berubah. Hari-hari berjalan seperti biasa. Kerjaan yang menumpuk, cuma sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang menatap sinis, penuh curiga. Ini belum beres-beres nih tuh. Masih banyak yang belum selesaiin. Sabar lah, saya sabar kagak sih? Ada yang marah-marah karena perkara kecil. Padahal sedang berpuasa. Baru nyampe jam berapa ini? Lagi gak datang baru. Gimana sih? Ada yang tak acuh dengan kedisiplinan, selalu datang terlambat dan seperti tak ada yang salah. Ada yang pusing sendiri karena terbebani dengan tumpukan pekerjaannya. Itu 18 sekarang nggak bisa dong kalau tiba-tiba Gak bisa dong, mana sesuai sama jadwalnya. Kan tanggal 24 emang seharusnya. Aku boleh nggak? Cukup, Robi. Di ruang rapat, emosi selalu meledak lebih dulu daripada solusi yang tak kunjung datang. Ada juga yang lembur hampir setiap hari. Bukan karena dedikasi hati, tapi karena obrolan yang selalu berputar di tempat tak pernah tuntas. Kita bicara capaian demi capaian, bicara performa demi performa. Tapi anehnya, kita tak pernah sungguh-sungguh bicara dari hati ke hati. Katanya, ini bulan penuh berkah. Tapi kenapa rasanya hanya sekedar bulan dan tanggal yang berganti di kalender saja? Mungkin memang begini adanya. Ramadan datang, lalu lewat begitu saja di ruang kerja tanpa pernah melewati hati kita. Dan nanti, saat lebaran tiba, kita akan berjabat tangan, senyum sebentar, dan mengucapkan maaf. Semua ini akan terus seperti ini, kecuali kalau kita memilih untuk berubah. Berubah mungkin tidak harus sesuatu yang besar. Terkadang cukup dimulai dari hal sederhana. Mau mendengar, mau memberi ruang untuk orang lain bicara, mau mengakui kalau kita juga bisa salah. Tatapan yang sinis itu bisa berganti menjadi senyum dan sapa. Gitu dong, bagus. Ayo. Yang selalu datang terlambat bisa berubah karena tersadar oleh tanggung jawab akan kedisiplinan diri. Gimana? Jangan pusing. Ini di sekalian. Jangan pusing. Yang tertekan dengan pekerjaannya bisa berubah karena berani mengkomunikasikan kendala pekerjaannya dengan baik. Yang sudah disepakati oleh kantor, tanggal 4 ya, sampai dengan tanggal 31, oke? Ruang rapat pun bisa berbeda, tidak lagi penuh emosi dan perdebatan, tapi menjadi tempat untuk saling mencari jalan keluar. Yang lembur setiap malam bisa pulang tepat waktu jika pekerjaan diselesaikan bersama tim dan terstruktur. Ramadan sebenarnya bukan sekedar menahan lapar saja. Ia juga mengajarkan kita mengontrol ego dan amarah yang sering memuncak. Begitu juga Lebaran. Bukan hanya soal berjabat tangan dan mengucap kata maaf, tapi benar-benar membersihkan hati dan mulai kembali dengan fitrah.
Semuanya berawal dari satu hal yang sederhana, komunikasi yang terbuka. Karena ketika kita mau bicara dengan hati, target tidak lagi terasa seperti beban. Batasan waktu kerja tidak lagi terdengar seperti ancaman. Dan kantor ini perlahan bisa berubah. Bukan lagi tempat penuh tekanan yang melelahkan, tapi tempat kita bertumbuh bersama, saling menguatkan. Aku tidak ingin percaya bahwa Ramadan hanya datang untuk lewat begitu saja. Aku percaya Lebaran selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi, dengan saling mendengarkan dan memahami, dengan hati yang lebih lapang, dan dengan keberanian untuk benar-benar saling memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Dan ternyata, aku baru memahami perjalanan pulang yang paling jauh bukan menuju rumah, melainkan menuju hati yang luas yang akhirnya mau saling memaafkan, memahami, dan menjadi diri yang lebih baik. Ramadan selalu mengajarkan aku sebuah kontrol diri dan ikhlas dalam memaafkan. Di hari yang penuh berkah dan bakti, keluarga Balai Bestari Sosial Ekonomi Keluarga dan Perikanan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445